ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan hambatan atau resistansi dari sebuah resistor dengan menggunakan alat ukur avometer. Bagaimana cara untuk menentukan atau mengukur nilai dari resistor tersebut? Silakan perhatikan cara-cara berikut ini. Oke. Jadi langkah pertama sebelum kita melakukan pengukuran sebuah hambatan atau resistansi sebuah resistor, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengkalibrasi, yaitu menempatkan jarum pada angka 0 yang berada di sebelah kanan atau 0 pada ohmmeter. Tujuan dari kalibrasi yaitu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Artinya resistor yang kita ukur nilainya sesuai dengan yang tertera pada resistor tersebut. Baik, untuk cara mengkalibrasi dari avometer guna untuk melakukan pengukuran hambatan, yaitu yang pertama, arahkan selektor atau saklar pemilih ini ya, yang ini pada batas ukur tertentu. Misalnya kita ambil contoh, kita arahkan pada batas ukur kali 100 ya. Ini adalah langkah yang pertama. Kemudian berikutnya kita satukan proofnya. Ya, proofnya ada dua warna ya, proof merah dan hitam. Oke, kita satukan proofnya. Kalau bisa jangan disentuh ya. Jadi yang kita pegang badan atau body dari proofnya, bukan ujungnya. Nah, bisa kita perhatikan jarum belum menunjuk ke angka 0. Itu sebabnya, maka sebelum melakukan pengukuran kita harus kalibrasi. Ya, agar jarumnya tepat di angka 0, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memutar knob atau tombol zero ohm adjustment. Nah, ini zero ohm adjustment. Ya, ini gunanya adalah sesuai dengan yang tertulis di sini, menzirokan atau mengenolkan jarum pada angka 0. Ini caranya diputar. Ya, kita putar perlahan-lahan. Kalau bisa diperhatikan, ya jarum akan bergerak atau bergeser. Kalau kita putar searah jarum jam, maka membawa jarum bergerak ke arah kanan. Kemudian kalau kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka jarum akan berputar atau bergerak ke arah kiri. Oke. Ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Ya, jarum sudah tepat di angka 0. Artinya apa? Artinya bahwa avometer ini sudah siap kita gunakan untuk mengukur hambatan. Baik, langkah pertama sudah selesai kita lakukan. Jadi selanjutnya kita akan langsung melakukan pengukuran dari, ambil contoh saja nanti satu buah resistor. Oke ya. Sekarang kita sudah punya satu buah resistor. Ini kalau kita perhatikan warnanya adalah oranye ya, oranye gelang pertama, kemudian gelang kedua oranye, lalu gelang ketiganya hitam, dan gelang keempatnya emas. Ya, diulang, oranye, oranye, hitam, emas. Oke. Berdasarkan penghitungan atau perhitungannya, oranye gelang pertama itu nilainya 3, kemudian gelang kedua berwarna oranye juga itu nilainya 3, lalu gelang ketiganya berwarna hitam. Ya, gelang ketiga ini sebagai faktor pengali, berarti 3, 3, gelang 1 dan 2
dikalikan 10 pangkat 0 ya. Berarti 33 dikalikan 10 pangkat 0 itu adalah 1. Maka resistor ini memiliki nilai 33 dikalikan 1 sama dengan 33 ohm. Ya, ini berdasarkan perhitungan. Oke, sekarang kita coba untuk ukur berapakah nilai yang sebenarnya dari resistor ini. Oke ya, sekarang coba kita ukur ya. Nih, jadi diusahakan untuk mengukur. Ini yang kita pegang ujung probe yang merah ya. Ujung probe yang hitam ini sebisa mungkin hindarkan untuk dipegang atau hindari untuk memegang kedua ujung probe-nya. Nah, ini tujuannya agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat karena tidak terpengaruh oleh hambatan dari tubuh kita ya. Jadi coba kita ukur sekarang ya, coba diperhatikan di sini kita menggunakan batas ukur kali 10. Jadi nilai yang ditunjukkan oleh jarum nanti hasil akhirnya harus dikalikan dengan 10. Baik, oke ya, 3,25. Nah, berarti hasil pengukurannya atau nilai hambatan dari resistor ini adalah 3,25 dikali dengan 10, dapatlah hasilnya 32,5 ya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan, resistor ini memiliki nilai 330 ohm. Kemudian setelah kita lakukan pengukuran, nilainya adalah 32,5 ohm. Berarti terjadi selisih 5 ohm. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Faktor yang pertama, bahwa resistor ini memiliki toleransi ya, yang ditunjukkan dengan gelang keempat, yaitu berwarna emas. Itu berdasarkan tabel warna, emas itu memiliki nilai toleransi lebih kurang 5%. Nah, kemudian faktor yang kedua, kenapa atau apa sebabnya terjadi selisih antara perhitungan dengan pengukuran? Faktor penyebab yang kedua adalah akurasi dari alat ukurnya itu sendiri ya. Karena akurasi dari alat ukur itu dipengaruhi oleh harga ya. Kualitasnya akan lebih bagus jika memang ya harganya yang mahal. Kalau harga mahal bisa dijadikan jaminan bahwa kualitasnya juga akan bagus ya. Ini standar pelajar, oke, bukan standar untuk perusahaan atau industri yang membutuhkan akurasi tingkat tinggi ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk cara menentukan nilai hambatan atau resistansi sebuah resistor menggunakan multimeter atau avometer. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Oke, ya demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita pelajari bersama bisa menambah pengetahuan Anda semuanya, dan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.